Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harba Rizky dari kelas 12 IPS 3 absen 22. Jadi saya akan menganalisis mengenai serangan dan pertahanan dalam pencaksilat. Yang pertama, analisis mengenai serangan dalam pencaksilat. A. Taktik dan strategi menyerang. Taktik menyerang adalah upaya mengalahkan lawan selama dalam pertandingan yang dilakukan dengan cara menyerang lawan terlebih dahulu. Taktik menyerang merupakan suatu siasat yang dilancarkan kepada lawan dengan tujuan mematahkan pertahanan lawan untuk mencari kemenangan dalam bertanding secara sportif. Serangan lengan atau tangan yang lazim disebut pukulan, dan serangan tungkai atau kaki yang lazim disebut tendangan. Taktik menyerang pada pencaksilat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu taktik serangan langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada serangan langsung. Serangan langsung adalah upaya mengalahkan lawan yang dilakukan dengan cara langsung menyerang pada sasaran yang diinginkan. Taktik serangan langsung dapat dilakukan dengan menggunakan pukulan, tendangan, dan jatuhan. Yang kedua ada taktik serangan tidak langsung. Taktik serangan tidak langsung adalah serangan yang dilakukan dengan cara sebelum melakukan serangan pada sasaran, pesilat melakukan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh lawan, sehingga posisi lawan berubah dan selanjutnya melakukan serangan pada sasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam taktik dan strategi penyerangan pencaksilat seperti tangan, siku, tendangan, sapuan, dan guntingan. Selanjutnya, analisis mengenai pertahanan dalam pencaksilat. B. Taktik dan strategi bertahan. Taktik pertahanan bertujuan menahan atau menghindari serangan lawan atau pembelaan yang sangat penting dalam pencaksilat. Taktik pertahanan dalam pencaksilat meliputi teknik hindaran atau elakan dan tangkisan. Teknik pembelaan terdiri atas pembelaan dasar, pembelaan lanjutan, dan pembelaan teknik. Bertahan adalah usaha menghindari atau memunahkan serangan lawan yang dilakukan dengan elakan, hindaran, tangkisan, dan buangan, dan tangkapan. Berdasarkan cara melakukan hindaran dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada bertahan pasif. Taktik bertahan pasif dilakukan dengan menghindari serangan dan kemudian melakukan serangan kepada lawan secara cepat. Yang kedua ada bertahan aktif. Berbeda dengan taktik bertahan pasif, taktik ini dilakukan dengan cara memancing lawan agar melakukan serangan. Umumnya taktik ini dilakukan oleh pencaksilat yang memiliki teknik bantingan yang baik. Yang kedua ada gerakan apa saja yang termasuk dalam serangan dan pertahanan pencaksilat. Gerakan yang termasuk dalam serangan pencaksilat. Yang pertama ada serangan tangan. A. Pukulan depan. Cara melakukannya, posisi tubuh berdiri kuda-kuda, yaitu satu di antara kaki di depan dan kaki yang lain di belakang lurus. Yang kedua ada satu di antara tangan, mengepal diluruskan ke arah sasaran, dan tangan yang lain ditekuk di depan dada dengan jari-jari rapat. Yang kedua ada pukulan tebah. Cara melakukannya, yang pertama ada posisi awal berdiri kaki kuda-kuda, satu di antara kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lurus ke belakang. Yang kedua ada satu di antara tangan memukul dengan telapak tangan, tangan yang lain ditekuk dengan jari-jari rapat. Yang ketiga ada pukulan celah atau tusuk. Cara melakukannya, yang pertama posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu satu di antara kaki di depan dengan lutut ditekuk, kaki yang lain dilurus ke belakang. Yang kedua, satu di antara tangan melakukan pukulan dengan ujung jari, dan tangan yang lain ditekuk di samping badan dengan jari-jari rapat. Yang keempat ada pukulan pedang. Cara melakukannya, yang pertama posisi awal berdiri dengan kuda-kuda arah serong. Yang kedua, gerakan pukulan dengan sisi telapak tangan, tangan yang lain ditekuk di samping badan dengan jari-jari rapat menghadap ke depan. Yang kelima ada pukulan kepret. Yang pertama, cara melakukannya, yang pertama posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk dan kaki yang lain lurus ke belakang. Yang kedua, salah satu tangan melakukan pukulan dengan punggung tangan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada, telapak tangan rapat menghadap ke depan. Yang keenam ada serangan siku depan. Cara melakukannya, yang pertama posisi awal berdiri dengan kuda-kuda, yaitu kaki kiri di depan dengan lutut ditekuk dan kaki kanan lurus ke belakang. Yang kedua, untuk melakukan serangan kepada lawan, yaitu siku tangan kiri ditekuk lurus ke depan dan tangan kanan ditekuk di depan dada, jari-jari rapat dalam posisi berdiri. Yang ketujuh ada serangan siku belakang. Cara melakukannya, posisi awal berdiri dengan kaki kiri di belakang dan dalam keadaan ditekuk, dan kaki kanan di depan dengan lutut agak ditekuk. Yang kedua, untuk melakukan serangan kepada lawan dengan siku tangan kanan ditekuk lurus ke belakang. Yang ketiga, kemudian siku tangan kiri ditekuk di depan dada dengan jari-jari rapat
dengan telapak tangan berdiri tegak. Dan yang terakhir ada tendangan lurus. Yang cara melakukannya, yang pertama posisi awal berdiri dengan satu di antara kaki sebagai tumpuan. Yang kedua, kaki lain diangkat dengan lutut ditekuk, kemudian tungkai bawah diluruskan sasaran dikenakan pada jari-jari kaki bagian dalam. Yang kedua, ada gerakan yang termasuk dalam pertahanan pencaksilat. Yang pertama itu ada elakan. Elakan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Yang kedua ada hindaran. Hindaran adalah usaha pembelaan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan dengan melangkah memindahkan kaki. Unsur-unsur hindaran meliputi yang pertama ada sikap pasang, sikap tubuh, dan sikap tangan. Yang ketiga ada tangkapan. Tangkapan itu usaha menggagalkan serangan lawan dengan cara menangkap tendangan kaki lawan. Yang keempat ada tangkisan. Tangkisan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan alat serangan yang dilancarkan oleh lawan. Tangkisan langsung bertujuan mengalihkan serangan dari lintasan dan membendung atau menahan serangan. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis 4 latihan fisik yang mendukung untuk olahraga pencaksilat. Yang pertama itu ada jogging. Jogging merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang yang memiliki hobi pencaksilat harus memiliki kondisi fisik yang kuat. Yang kedua ada latihan memukul. Cara lain yang juga bisa kita lakukan agar supaya kita menjadi seseorang yang terkenal dengan kemampuan pencaksilatnya adalah dengan melakukan latihan memukul. Seperti halnya olahraga bela diri lainnya. Latihan memukul adalah salah satu bagian terpenting yang tidak boleh kita lewatkan, karena jika kita mengasah terus dengan melakukan latihan memukul, maka kita akan memiliki pukulan yang kuat dan tentu saja akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kita. Yang ketiga ada push up. Push up itu menjadi salah satu latihan fisik pencaksilat yang berguna untuk meningkatkan daya tahan atau stamina kita. Namun push up kali ini mungkin akan kita jelaskan dengan sebuah variasi bagian kita yang sudah sering dan sudah mahir melakukan push up. Cara yang bisa kita lakukan adalah meletakkan beban dengan berat tertentu di punggung kita dan kemudian kita lakukan push up seperti biasanya. Yang keempat ada continuous run. Tidak jauh berbeda dengan program latihan fisik sepak bola. Jika kita ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menerapkan teknik berupa continuous run. Continuous run merupakan sebuah teknik di mana kita harus berlari dengan jarak tertentu. Dan yang terpenting dari teknik ini adalah kita harus memperhatikan kecepatan karena biasanya teknik berlari akan membuat seseorang yang melakukannya semakin lama semakin menurun kecepatannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.